Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penelitian akselerasi disertasi doktor yang merupakan bagian dari disertasi saya dengan judul Pemetaan Spasial Aktivitas Antropogenik dan Indeks Kualitas Perairan untuk Ekosistem Lamun dalam Unit Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan oleh saya sendiri, Ita Karlina. Tentang penelitian ini saya akan menjelaskan tentang lamun. Jadi lamun ini merupakan tumbuhan laut yang beradaptasi terhadap lingkungan bersalinitas, di mana memiliki struktur tumbuhan yang sama seperti rumput yang ada di darat. Namun di dalam lingkungan laut membentuk ekosistem yang menyediakan berbagai jenis jasa ekosistem. Yang pertama adalah supporting. Jadi supporting ini lamun menyediakan habitat untuk kelangsungan hidup. Selanjutnya adalah provisioning, di mana provisioning ini menyediakan berbagai jenis biota laut yang bermanfaat untuk manusia. Dan untuk regulating dia berfungsi untuk pengaturan, yang salah satunya adalah sebagai penjernih perairan melalui penyaringan sedimen dan polutan, pengadilan erosi, dan juga menstabilkan dasar laut. Kultural di sini area edukasi, penelitian, dan juga wisata. Dari sekian banyak jasa ekosistem yang disediakan oleh lamun, jika tidak dijaga dengan baik maka akan menurunkan fungsi jasa ekosistem yang telah diberikan lamun, yang berdampak pada kerusakan ekosistem perairan di sekitarnya dan bahkan kematian pada dugong, di mana dugong ini bergantung kehidupan terhadap lamun. Aktivitas antropogenik sangat mempengaruhi keberlangsungan ekosistem lamun. Banyak aktivitas antropogenik, diantaranya adalah permukiman, perikanan tangkap, dan juga aktivitas lain seperti wisata dan juga budidaya. Di kawasan Bintan Timur ini terdapat beberapa aktivitas antropogenik yang sangat berpengaruh pada ekosistem lamun. Maka dari itu, penelitian saya memetakan berbagai jenis aktivitas antropogenik di ekosistem lamun secara spasial. Selain memetakan aktivitas antropogenik yang ada di lokasi penelitian saya di Pengudang, Berakit, Malarapat, dan juga Teluk Bakau, saya juga memetakan risiko yang ditimbulkan dari aktivitas antropogenik tersebut dengan IRS yang outputnya nanti adalah pemetaan secara spasial. Indeks resiko yang semakin tinggi dia akan berwarna merah dan semakin rendah dia akan berwarna biru. Berdasarkan analisis data spasial, aktivitas antropogenik yang dominan di Pengudang terdiri dari perikanan skala kecil, penempatan kelong, dan juga aktivitas berkarang. Berakit yang dominan adalah perikanan skala kecil, penangkapan kepiting, dan juga area permukiman. Dan Malarapat, aktivitas antropogenik yang dominan adalah pariwisata, operasional pelabuhan, tempat tambatan kelong, dan juga praktik budidaya. Di Teluk Bakau yang dominan adalah aktivitas pariwisata, pendapatan kelong, area permukiman, dan juga bangunan-bangunan resort yang sangat banyak kali. Spasial, indeks risiko yang didapatkan secara komprehensif menggambarkan besarnya dampak antropogenik terhadap ekosistem lamun di kawasan konservasi laut. Analisis ini mengungkapkan bahwa warna yang dominan di keempat lokasi studi adalah orange yang termasuk tinggi, dan merah itu sangat tinggi, yang menandakan aktivitas manusia cukup besar di kawasan ini, yang meliputi penangkapan ikan, aktivitas budidaya, pariwisata, dan juga tempat penambatan kelong, serta permukiman. Perbedaan hasil pengukuran kualitas air di setiap lokasi mencerminkan variabilitas spasial dalam tekanan antropogenik. Dari itu, antara aktivitas antropogenik dan kualitas perairan sangat memiliki hubungan yang erat. Adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran secara spasial temporal dan juga gambaran kuantitatif yang mudah diinterpretasikan untuk keperluan pemantauan dan pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya laut, salah satunya adalah lamun, agar tetap dapat memberikan jasa ekosistem yang maksimal. Keluaran dalam penelitian ini menghasilkan satu publikasi proceeding internasional yang sudah diseminasikan pada seminar internasional yang ke-14, yaitu International and National Seminar on Fisheries and Marine Science 2025 pada Universitas Riau pada tanggal 23 September 2025. Jurnal hasil penelitian ini dipresentasikan oleh saya sendiri. Demikian pemaparan yang saya berikan dari video ini, dan sampai jumpa di riset-riset selanjutnya.